Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Itel S23 Plus, HP yang nggak ngotak, yang dijual terlalu murah. Ya, bayangin aja, aku cuma ngerogoh kocek 1,9 juta buat HP ini. Tapi yang aku dapat ini nggak main-main ya. Ya, selamat juga lah buat kalian yang udah ikutan flash sale-nya. Aku bisa jamin kalau kalian tuh nggak bakal rugi kalau kalian bisa dapetin HP ini yang harganya 1,9 juta. Oh ya, HP ini sayangnya harganya tuh udah kembali normal ya, yaitu 2,3 juta. Tapi buat kalian nih yang mau beli bekas review dari kuliah sore, bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Jadi cepet-cepetan. Oke, buat desain Itel S23 Plus ini tuh ngebawa desain yang familiar. Dia niruin desain dari iPhone yang sayang banget ini terlalu kelihatan nirunya. Ring kameranya di sini juga menurutku terlalu besar dan kesannya dia punya 3 kamera. Padahal ini cuma punya 2 aja ya. Buat material yang dipakai jelas ini pakai plastik, tapi finishingnya ini dibuat cukup oke di mana kelihatan ada effort lah di bagian ini. Feels pegangnya ini juga menurutku cukup solid dan nggak berasa kopong. Untuk frame di bagian atas ini cuma ada tulisan design by Itel. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di bagian bawah ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini dual SIM, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Buat NFC dia ada ya, dan posisi sensornya ini ada di rumah kameranya, jadi tempel aja di bagian itu. Lanjut kalau buat layar, ini yang menarik. Kayak yang kalian lihat, dia tuh punya layar curve atau melengkung yang dulu itu cuma eksklusif di HP-HP belasan juta aja. Di tahun 2022 mulai ada tuh yang berani masukin di kelas harga 5-6 jutaan, sampai di tahun 2023 ini Itel baru berani masukin dengan harga cuma 1 jutaan aja. Gokil. Panelnya ini AMOLED, resolusinya Full HD Plus dengan luas layar yang ada di 6,78 inci. Sayang di sini nggak ada refresh rate tinggi ya, alias cuma 60 Hz aja. Tapi jujur, buat aku pribadi ini nggak jadi masalah, karena iPhone yang harganya belasan juta pun ini juga masih pakai layar 60 Hz aja. Buat kecerahan layar, Itel S23 Plus ini ada di 500 nits, standar lah ya. Terus layarnya ini juga udah punya proteksi Corning Gorilla Glass 5, plus ada screen protector tambahan yang dikasih sama Itel. Dan layarnya ini karena udah AMOLED, dia udah punya fitur Always On Display yang bisa nampilin jam atau notif saat layar mati. Dan punya fingerprint di dalam layar yang cakepnya ini kecepatan bacanya ini juga udah lumayan cepat. Overall di bagian layar ini aku puas banget sama HP sejutaan yang satu ini. Di kelas harganya ini udah paling the best lah. Bahkan kalau mau diadu sama HP 2-3 jutaan ini juga aku yakin ini masih unggul. Next, kalau buat performa, Itel S23 Plus ini pakai chipset UniSoC T616. Emang nggak terlalu spesial, tapi buat di kelasnya ini masih wajar. Bukan chipset yang jelek juga. Sementara itu, kalau buat storage-nya ini baru luar biasa. Storage-nya ini lega banget dengan RAM 8GB dan internal yang ada di 256GB. Buat penggunaan harian, aku rasa sih ini udah lebih dari cukup. Bisa banget lah buat dipakai sehari-hari, dan harusnya ini nggak lemot juga ya, karena dia punya RAM yang besar yang bikin multitaskingnya ini enak. Nah, kalau buat main game, langsung aja kita coba. Mobile Legends ini bisa dapetin settingan ultra dengan refresh rate yang ada di super. Cuma pas main ini nggak tembus 90 fps ya, karena layarnya ini cuma mentok di 60 Hz aja, jadi ya cuma 60 fps. FPS rata-rata yang didapat ini ada di kisaran 40-60 fps, sering naik turun gitu. Buat mabar seru-seruan sih ya masih oke, masih kerasa serunya. Tapi kalau diajak kompetisi yang serius ini agak kurang nyaman karena dituntut dapetin FPS yang stabil. Kalau buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas ngetes di Smooth Ultranya, FPS nggak tembus sampai 40 FPS ya, melainkan cuma di 30 FPS aja. Sebenarnya masih cukup nyaman buat dipakai, tapi ya nggak sesuai aja sama settingan yang dia dapat. Buat gyroscope, dia cakepnya udah hardware, jadi bikin pengalaman pakainya lebih enak lah, karena buat yang doyan main PUBG Mobile ini ya jadi lebih bisa maksimal. Kalau buat Genshin Impact, ini aku coba di settingan lowest, dan hasilnya FPS yang didapat ada di kisaran 30 FPS pas lagi jalan-jalan santai, dan 25 FPS ketika lagi battle yang ngeluarin banyak efek gitu. Ya buat HP sejutaan ini cukup keren sih ya, bisa buat jalanin Genshin dengan cukup lancar. Cuma emang minusnya ada di game ML sama PUBG aja yang tadi tuh nggak bisa dapetin FPS lebih stabil ya, karena dua game tadi adalah game yang emang butuh banget FPS tinggi. Beda kayak Genshin Impact. Overall sih menurutku HP ini cukup aja buat sekedar main, buat isi waktu luang, atau sekedar main-main santai aja. Karena ya lagi-lagi ini HP bukan fokusnya ke performa.
Kalau buat baterai, itel S23 Plus ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Main TikTok, scrolling gitu selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8% juga. Dan buat main Genshin di settingan lowest selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 23%. Sementara itu buat kecepatan ngecas, itel S23 Plus ini ada di 18 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full ini butuh waktu hampir 2 jam atau lebih tepatnya 1 jam 57 menit. Buat sistem operasi itel S23 Plus ini pakai itel OS 13 dengan basis Android 13 yang dijanjiin itel ini bakal dapat update sampai 2 tahun. Ya lumayan lah buat ukuran HP sejutaan dari brand itel. Oke, dan terakhir kita membahas soal kameranya. Jadi buat kamera itel S23 Plus ini dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel yang ditemenin sama kamera AI sebagai pemanisnya. Sementara itu buat yang di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasilnya sih jujur aja ini agak kurang ya. Ya nggak jelek, cuma nggak bagus juga. Kalau di kelas harganya, hasil foto dari itel S23 Plus ini masih kalah lah jika dibanding pesaing-pesaingnya. Nah, sisanya kalian lihat aja nih dari hasil foto yang udah aku jepret berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video itel S23 Plus direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Mentok cuma di Full HD 30. Hasilnya seperti ini. Ya, bukan sesuatu yang spesial sih karena emang kamera bukan jadi andalan smartphone ini. Oke, hasilnya kayak gini ya, bisa kalian lihat. Kalau kita pakai jalan agak shaky, cuma nanti ada mode ultra steady, kita bakal bandingin juga hasilnya kayak gimana. Oke, ini ultra steady udah aktif, hasilnya seperti ini. Dia kelihatan lebih stabil, lebih enak juga buat dilihat. Cuma ya emang jadi hasilnya croppy gitu ya, lebih ngezoom. Oke. Tadi kayaknya patah-patah dikit ya, cuma habis itu lancar lagi. Tuh. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depan dari itel S23 Plus. Muka kelihatan kayak di beauty gitu ya. Ya ini Full HD 30 fps. Mentoknya cuma di Full HD 30 fps. Hasilnya kayak gini. Oh ya, di sini ada mode ultra steady. Kita bakal bandingin juga. Ini aku belum pakai. Hasilnya kalau dipakai jalan kayak gini. Nah ini kalau misal ultra steady-nya, dia lebih nge-crop. Cuma hasilnya lebih stabil. Oke, kesimpulannya, apakah 1,9 juta itu kemurahan buat HP ini? Yap, kemurahan. HP ini cocoknya ada di harga 2,5 juta ya. Meski punya kekurangan di bagian kamera, tapi aku rasa kelebihan di bagian layar, desain, dan storage yang lega ini bikin HP ini tetap menarik banget nih buat kalian yang cari HP di bawah 2,5 juta. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.